pemadaman yang paling ditakuti nomor satu asap. Pembunuh nomor satu asap. Ini hal yang tidak boleh adalah disiram dengan air. Yang lihat kalau itu. Mengikuti jejak sang ayah sejak 2004, Jose Rico Feliciano bertugas sebagai pemadam kebakaran di Jakarta. Setiap hari sebagai kepala regu pemadam, Jose harus memimpin timnya melakukan sejumlah prosedur. Ia memulai dengan pengecekan mobil pompa beserta peralatan pendukungnya. Mobil pompa harus dipastikan selalu penuh berisi air setiap saat. Di setiap mobil pompa terdapat peralatan SCBA atau Self-Contained Breathing Apparatus yang berfungsi sebagai alat bantu pernafasan bagi anggota pemadam. Selain masker, pada perangkat SCBA juga terdapat tangki yang berisi udara bersih yang cukup untuk sekitar 30 menit pemakaian. Peralatan tersebut dilengkapi dengan safety alarm yang akan berbunyi ketika cadangan udara tersisa 10 menit. Dalam pemadaman yang paling ditakuti nomor satu asap. Pembunuh nomor satu asap. Karena dia ngambil jatah oksigen kita istilahnya. Iya, makanya kita butuh alat bantu pernapasan. Sekarang udah ada, udah dipasang juga, tinggal pakai. Pemadam kebakaran merupakan salah satu profesi dengan risiko keselamatan yang tinggi. Dalam 20 tahun terakhir, 7 petugas pemadam kebakaran di Jakarta meninggal dalam tugas. Jose sendiri kehilangan seorang rekannya pada 2009 saat memadamkan kebakaran di permukiman pada Tambora, Jakarta Barat. Terjadi daya 65. Situasi merah, depan kantor. Saya bertiga sama Sani sama almarhum Sulis. Di lantai 3, saat itu di lantai 3, mungkin karena memang keterbatasan pengetahuan juga belum tahu ini kayak gimana loh. Kira-kira bangunan mau runtuh. Ya udah kejadian lah, bangunannya runtuh. Bertiga-tiga kita kekubur bareng-bareng. Karena yang mungkin paling mudah dicapai saat dicari sama teman-teman, saya dan Sani, mungkin ya karena itu kita keangkat duluan, kita dievakuasi ke rumah sakit lebih dulu. Kalau almarhum Sulis karena kekuburnya lebih dalam, jadi lebih sulit dan lebih lama dicarinya. Berdasarkan data Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta, dalam 4 tahun terakhir terjadi rata-rata 1.500 kebakaran per tahun atau 3 kebakaran dalam sehari di Jakarta. Permukiman yang padat, kondisi jaringan dan penggunaan alat listrik yang tidak sesuai standar, kebiasaan membakar sampah sembarangan, serta kebiasaan membuang puntung rokok, menyebabkan kota metropolitan Jakarta rawan mengalami kebakaran. Antara Januari hingga November 2022 saja telah terjadi 1.571 kebakaran. Sekitar 1.000 kejadian diantaranya disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Penyebab lainnya adalah ledakan tabung gas, pembakaran sampah, puntung rokok, dan lilin.
yang daerah-daerah yang padat hunian gitu ya, yang jalannya sempit, kemudian juga daerah-daerahnya daerah kumuh ya. Nah itu menjadi penyebab juga itu, karena ya apabila terjadi kebakaran kan potensi perambatan di wilayah itu makin cepat kan, makin besar gitu loh. Nah itu juga menjadi hambatan bagi kami juga. Untuk penanggulangan kebakaran di ibu kota yang memiliki luas sekitar 700 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa, Dinas Gulkarmat DKI saat ini dilengkapi 610 mobil pemadam kebakaran, 139 pos kebakaran, dan lebih dari 4.000 personel. Saat menuju lokasi kebakaran, rombongan mobil pemadam kebakaran berjalan berurutan dengan mobil komando berada di posisi paling depan, diikuti mobil pompa, lalu mobil rescue. Setibanya di lokasi kebakaran, tim Gulkarmat melokalisasi kebakaran agar tidak merambat dan meluas yang dilanjutkan dengan proses penyiraman. Pada saat kita di TKP, kita lakukan pemadaman. Apa yang kita lakukan dulu? Kita lakukan bagaimana kita melokalisir. Jangan sampai terjadi perambatan yang lebih besar lagi. Nah, setelah kita lokalisir, baru kita lakukan pemadaman secara bersama-sama. Nah, kemudian baru kita nyatakan titik api sudah tidak ada, maka kita sudah nyatakan pendinginan. Sudah tidak ada api, bara api, sudah tidak ada asap, baru kita nyatakan selesai, baru kita kemas-kemas untuk bisa pulang ke pos masing-masing gitu. Setelah api padam dan dipastikan tidak ada potensi api merambat, dilakukan proses pendinginan. Pemadaman dinyatakan usai bila tidak ada lagi bara dan asap di lokasi kebakaran. Pada mobil pompa berkapasitas 10.000 liter, terdapat 20 selang berbagai ukuran dengan panjang masing-masing 20 meter yang dapat disambung satu dengan lainnya. Selang-selang tersebut dilengkapi nozzle untuk menyemprotkan air. Dalam proses pemadaman, tekanan air yang dipompa ke selang rata-rata 5 bar atau setara dengan 5 kg tekanan per sentimeter persegi. Salah satu kendala utama yang kerap dihadapi tim pemadam kebakaran adalah akses menuju lokasi yang sempit. Sabar Pak, beri kami jalan Pak, beri kami jalan dulu Pak. Dalam beberapa kasus kebakaran di permukiman padat, warga yang panik sering tidak sabar dan mencoba merebut selang air bertekanan tinggi dari tangan petugas dan berusaha memadamkan api dengan cara mereka sendiri. Teman dari rekan kami yang pernah mengalami itu karena ini sempat bocor sini robek ininya pelipisnya, dan tulang kaki pernah ada yang retak juga kena kesabet ini karena tekanan tinggi. Dia kalau terlepas dia akan begini kayak ular. Kami dari pemadam tuh menghimbau untuk masyarakat bila terjadi kebakaran di lokasi pemukiman itu tolong untuk bantu pemadam melaksanakan tugas seperti membuka jalur akses itu kan, atau memindah-mindah, jangan menumpuk barang itu di pinggir-pinggir jalan itu kan. Terus ditunjukkan yang terbakar itu apa, bangunan itu atau rumah itu isinya apa, ada korban apa tidak, bantu gitu aja, nggak usah ikut megang pemancar, karena kami udah mempunyai taktik dan strategi sendiri dalam pemadaman itu. Kebakaran, jamblang kebakaran. Sejak Januari hingga November 2022, kebakaran di Jakarta telah merenggut 25 nyawa. Salah satu penyebab terbesar jatuhnya korban jiwa adalah keberadaan terali besi di bangunan tertutup. Pada Agustus 2022, 6 orang meninggal akibat kebakaran di sebuah ruko di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Sejumlah penghuni ruko yang juga difungsikan sebagai tempat indekos tersebut terjebak dan tak dapat meloloskan diri dari api dan asap akibat terhalang terali besi. Ya pengen merasa aman tapi nggak selamat gitu. Harusnya kan memang
setiap bangunan yang bertingkat itu mereka harus memiliki standar-standar seperti adanya jalur evakuasi. Maka kita harusnya menyiapkan jalur alternatif penyelamatan di top floor atau memang di jendela-jendela antara rolling yang lantai tersebut. Tak hanya menimbulkan korban jiwa, kebakaran juga menimbulkan kerugian materi. Sepanjang 2022, lebih dari 3.000 bangunan rumah, lapak, industri, dan kendaraan hangus terbakar. ...2.300 keluarga dengan 7.300 jiwa terkena dampaknya. Dengan nilai kerugian diperkirakan lebih dari 220 miliar rupiah. Makanya kita himbau kepada gedung-gedung sekarang, minta tolong akses untuk masuk unit kita. Agustus 2020, kebakaran hebat terjadi di salah satu gedung Kejaksaan Agung di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski tak menelan korban jiwa, api menghanguskan seluruh bangunan 7 lantai tersebut. Berdasarkan Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, setiap pemilik, pengguna, ataupun badan pengelola bangunan dan lingkungan gedung wajib mencegah kebakaran. Caranya antara lain dengan menyediakan akses pemadam kebakaran dan proteksi kebakaran. Sistem proteksi yang dimaksud adalah alat pemadam api ringan, sistem sprinkler otomatis, penunjuk arah darurat, dan alarm. Baik, kalau sprinkler kita ada standarnya di SNI, jadi untuk jarak antar titik itu biasanya 3-4 meter. Kemudian untuk APAR, itu biasanya sih setiap bangunan gedung itu jaraknya antar titik itu 15-20 meter. Tiap bangunan gedung tinggi di Jakarta itu minimal ada 2 bok hidran setiap lantainya. Dan kemudian akan ditambah mengikuti jumlah tangga kebakaran. Demikian. Dan hidran gedung itu dia biasanya tuh panjangnya 30 meter. Sertifikat keselamatan kebakaran gedung tinggi yang diterbitkan atas rekomendasi Dinas Gulkarmat DKI Jakarta merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola gedung. Apabila saat pengecekan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, pengelola gedung akan mendapat surat peringatan tingkat 1-3. Bila pemilik atau pengelola gedung tidak mengindahkan peringatan ini, sanksi berikutnya adalah pencabutan izin penggunaan gedung. Menurut data tim Gulkarmat DKI Jakarta, saat ini terdapat lebih dari 1.000 gedung berkategori tinggi di ibu kota, yaitu dengan jumlah lantai lebih dari 9. Gedung-gedung pemerintahan, perkantoran, hunian, dan gedung komersial dengan kategori menengah, yakni 8 lantai ke bawah, maupun gedung tinggi, memiliki potensi kebakaran. Untuk keselamatan, ketika berada di dalam gedung, baik perkantoran maupun lokasi komersial seperti mal, kita harus mengetahui lokasi pintu ke tangga darurat. Begitu terjadi kebakaran, segeralah turun melalui tangga darurat menuju titik kumpul di luar gedung. Jangan gunakan lift karena aliran listrik gedung akan putus. Jadi memang tempat paling aman untuk kita evakuasi hanya satu tempat di sebuah bangunan gedung, itu tangga kebakaran. Dan biasanya itu ditandai dengan tanda exit seperti ini. Dan ini tangga kebakaran, ini pintu tahan api, dan ada batang panik di sini. Kenapa seperti ini bentuknya? Karena biasanya kalau orang panik, itu kalau pakai handle agak susah dia. Nah ini kalau batang panik ini kita cukup dorong dengan badan aja, akan terbuka seperti ini. Pressure span ada di atas di gedung ini, dia akan mengeluarkan udara agar semua nanti yang ada dalam gedung ini masa nyaman gitu. Dan juga fungsi juga untuk menghambat asap supaya tidak masuk ke dalam tangga kebakaran. Agar semua pihak selalu waspada, pengelola gedung dapat mengadakan latihan kebakaran bekerja sama dengan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta.
Untuk membantu pemadaman kebakaran dan penyelamatan di gedung tinggi, Dinas Gulkarmat menerjunkan mobil Brontos Skylift. Dalam pengoperasiannya, unit ini diiringi oleh mobil pompa yang berfungsi untuk menyuplai air pada proses pemadaman. Tim CNN Indonesia memperoleh izin naik Skylift untuk mengikuti simulasi pemadaman di gedung tinggi. Skylift dapat mencapai ketinggian operasi maksimal 104 meter. Kondisi angin dan cuaca juga mempengaruhi pengoperasian Skylift. Ketika cuaca mendung tebal dan gerimis, unit ini tidak dapat mencapai ketinggian maksimal. Tapi di sini sudah ada untuk tekanan air sudah ada. Kita dia 10 mm per second dia dan kita udah riskan. Atau terlalu kencang untuk membahayakan untuk. Oh, itu makanya untuk alat untuk mengukur angin ya? Iya, mengukur angin ini. Makin tinggi dan semakin angin makin kencang. Salah satu kendala pemadaman di gedung-gedung tinggi di Jakarta adalah akses bagi mobil tim pemadam yang berukuran besar. Lalu hambatan apa Pak yang dirasakan dialami oleh pemadam kebakaran sendiri dalam menanggulangi hal ini? Oke, Mbak Ica, untuk hambatan hampir rata-rata di gedung terutama Jakarta ini ya, akses untuk masuk unit yang sebesar ini. Ya, jangankan sebesar ini, tadi kita lihat ya unit medium, hanya 4.000 liter aja susah untuk masuk ke lokasi. Apalagi yang segede gini. Makanya kita mau nggak mau tetap kita lakukan pemadam walaupun dari jalanan. Dari luar gedung, dari area. Makanya kita himbau kepada gedung-gedung sekarang, minta tolong akses untuk masuk unit kita. Karena kita semakin ke depan, semakin canggih peralatannya juga. Masyarakat yang melihat kebakaran dapat menghubungi nomor 112 maupun menghubungi pos pemadam terdekat. Laporan dari 112 akan diteruskan oleh Command Center Dinas Gulkarmat DKI yang berlokasi di kantor Jakarta Pusat ke markas atau pos suku dinas yang wilayahnya mengalami kebakaran melalui radio komunikasi. Selamat siang. Tugas di Command Center berkomunikasi dan memantau lokasi dan percakapan semua radio tim pemadam kebakaran di Jakarta. Saat ini terdapat 1.400 radio yang aktif di mobil, markas, maupun dipegang oleh para anggota tim pemadam di ibu kota. Jika dimonitor, semoga hijau sampai A+ jaga 831 bulan. Diurutin terus, diurutkan, nggak apa-apa. Ayo, terus. Hop. Kepala kucing ini terjepit di terali besi. Tunggu, tajam itu, tajam. Didorong itu. Tunggu. Lancar kan? Itu kan? Bentar, Meng ya. Dorongin keluar sini. Tar dulu. Jangan dipaksa. Nah, ada. Ini. Ada. Ya. Setelah 15 menit, petugas pemadam kebakaran berhasil membebaskan kucing dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Tak sekali dua kali tim Gulkarmat dipanggil masyarakat untuk memberikan pertolongan semacam ini. Selain memadamkan kebakaran, tim Gulkarmat juga melakukan berbagai jenis penyelamatan. Udah dibuka udah. Aman. Saya foto dulu ya. Wih, Mulai dari evakuasi hewan hingga melepaskan cincin. Udah selesai. Seriusan? Para pemadam kebakaran belajar tentang berbagai cara penyelamatan ini dari ahli di berbagai bidang. Contoh misalkan evakuasi ular, maka di materi rescue kita memanggil tuh yang ahli reptil, yang paham ular gitu ya, untuk menambah pengetahuan mereka. Nanti juga sama pada saat evakuasi cincin ya kita panggil dinas kesehatan, bagaimana kita setelah melakukan itu harus melakukan apa, pembersihan atau ya, dengan alkohol atau apa macam-macam, ada SOP-nya. Jadi selalu kita refresh terus lah. Sebelum terjun ke lapangan, personel Gulkarmat Jakarta harus menjalani pelatihan dan pendidikan yang dilakukan di Pusdiklat Kebakaran di Ciracas, Jakarta Timur.
Tak hanya mendidik dan melatih siswa dari Jakarta, 14 orang instruktur tetap di sini juga melatih personel dari daerah lain, bahkan luar negeri seperti Palestina, Timur Leste, dan Fiji. Salah satu fasilitas di lokasi ini adalah Fire Training Gallery untuk pelatihan pencarian korban dan latihan bertahan di tempat penuh hambatan termasuk asap. Ini nanti gelap semua ini. Tidak ada pencahayaan, bahkan penuh dengan asap. Oke. Sehingga petugas pemadam menelusuri sini, nanti ada rintangan masuk ke dalam sana. Terus di sana ada ban, ada bahkan kalau petugas kan harus memakai alat pelindung pernapasan ya, self-contained breathing apparatus. Nah, itu kadang SCBA-nya harus dilepas, sementara maskernya masih memakai, dia harus keluar dari jeratan-jeratan di dalam sana, lalu memakai kembali, lalu sampai naik lagi. Nah, itu benar-benar petugas pemadam itu mengeluarkan yang ekstra tenaga, ekstra pikiran dan sebagainya. Sehingga psikologi petugas kalau sudah masuk ke sini berulang-ulang, dia akan punya pengalaman yang luar biasa. Sehingga ketika dia nanti di tempat, di TKP yang sesungguhnya, dia sudah tidak asing lagi, dia sudah tidak panik lagi, bahkan dia bisa menyelamatkan orang dengan seperti itu. Menurut tim Pusdiklat Kebakaran Jakarta, yang harus diwaspadai saat terjadi kebakaran adalah asap. Pak, kenapa memang harus ada step merangkak seperti itu? Yang merangkak itu karena sifat dari asap. Ingat, asap itu yang membunuh pertama di tempat kebakaran adalah asap. Kalau di bawah ini, sifat dari asap adalah dari naik ke atas. Sehingga di bawah, yang di bawah setengah meter ini, udara cenderung bersih. Cenderung bersih, tidak bersih, tapi cenderung bersih karena asap lebih banyak di naik ke atas. Ketika terjebak di tempat kebakaran penuh asap, jangan panik. Gunakanlah masker atau kain yang telah dibasahi, lalu merangkak ke arah pintu keluar. Ya, memang tidak terlalu ini, tapi paling tidak di bawah tadi udara agak bersih. Iya. Kebakaran yang bermula dari instalasi listrik merupakan penyebab terbesar kebakaran di Jakarta. 3 menit awal merupakan waktu kritis untuk pemadaman sebelum api membesar dan membakar lingkungan sekitar. Kita bisa menggunakan handuk atau karung kering untuk memadamkan panel listrik yang terbakar di awal kejadian. Kasih jarak aman, ini kita sabetkan saja ke tempat yang terbakar itu. Seperti contoh seperti ini. Nah, seperti itu. Karena kalau dengan air dia konduktor. Bisa konduksi, bisa setrum kita. Penyebab kebakaran lain adalah kesalahan dalam penanganan kebakaran kompor gas. Ini yang perlu dilakukan, hal pertama itu apa, Pak? Yang pertama adalah tidak boleh panik. Jadi kebakaran, ketika ada melihat kebakaran tidak boleh panik. Yang kedua, kita lihat media yang terbakar apa. Kalau yang media yang terbakar seperti ini, katakan sedang menggoreng tempe, menggoreng tahu, ini hal yang tidak boleh adalah disiram dengan air. Kalau dia disiram dengan air, karena ini minyak goreng, dia panasnya sangat tinggi. Ada perubahan suhu dengan air, dia akan mengeluarkan letupan-letupan. Kita lihat. Pertama adalah lepaskan dulu regulatornya. Pak. Regulator dari gas ini dilepaskan, lihat jarak aman. Ya. Setelah dilepaskan regulatornya, kita lihat coba bagaimana kalau dia disiram dengan air. Waduh. Agak mundur, karena ini lumayan agak berbahaya. Jangan dilakukan di rumah. Nah, itu ada letupan-letupan seperti itu. Ini nyalanya ke sana, motornya ke kiri. Kanan dibalik. Cara yang benar, lepaskan regulator dan jangan menyiram air ke dalam wajan penggorengan yang terbakar. Nah, setelah dibasahkan, perhatikan arah angin untuk memudahkan pemadaman. Ya, kalau sudah lurus, lindungi kepala, perlahan, sampai bawah dikit, bawah lagi. Ya, tempel perlahan-lahan. Nah, setelah seperti ini, rapatkan keseluruhannya. Jangan sampai ada oksigen yang bisa masuk. Jadi setelah dipadamkan harus dirapatkan dulu agar oksigen tidak masuk ya, Ya, Pak? karena api harus ada oksigen, ada bahan bakar, ada panas. Ada panas. Mereka bereaksi, namanya reaksi rantai kimia, maka dia akan menjadi penyalaan atau pembakaran. Kebocoran gas juga bisa menyebabkan kebakaran di ujung selang. Nah, ini pertama tidak panik, tenang. Nah, setelah tidak panik,
Baru diurut nanti suplai dari bahan bakarnya yang kita stop. Oke, caranya ini gimana Pak? Jari ya Pak? Jari telunjuk? Jarinya telunjuk kabel boleh. Tempel Jadi sini ya. diurutin terus, diurutkan, nggak apa-apa. Ayo, terus. Hop. Nah, Oke, satu lengan sudah aman. gini ya. Oke, tes. Untuk mengantisipasi kondisi darurat kebakaran, setiap rumah tangga disarankan memiliki upper powder multipurpose untuk kelas A, B, C dengan berat 2 hingga 4 kg. Arah angin. Oke, hop situ aja. Tekan. Tekan full, terus, jangan dikredit. Terus. Oke, hop. Kita lihat sudah padam. Mundur 2 langkah. Perhatikan kalau masih ada penyalaan maju kembali. Kalau sudah padam berarti bisa mundur. Gini sudah aman ya Pak ya? Bener Sudah ya? aman.